Baik, ikhwan dan akhwat, kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran akidah dengan kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis di Syekh Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala. Kemudian juga salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan dan curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau, kemudian juga para sahabatnya dan juga seluruh umatnya tetap istiqamah di atas sunnahnya. Tayyib ikhwan dan akhwat, a'azani Allah wa iyyakum, ya. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, di mana kita sekarang sudah sampai halaman 40 ya. Halaman 40 ya. Masih tentang kejadian pada hari akhir nanti, hari kiamat, setelah hari kiamat ya. Ini termasuk juga ke dalam keimanan kepada hari akhir ya. Sebelumnya kita sudah bahas ya tentang syafaat ya di pekan yang lalu, kemudian di pekan sebelumnya tentang ba'ats ya, hari kebangkitan dan juga keadaan hari kiamat ya. Walaupun di sini ya tidak tersusun ya secara runut ya, namun sebagaimana ya yang kemarin dijelaskan ya, bahwasannya setelah nanti ya hari kiamat ya, maka yang terjadi adalah al-ba'ats ya. Al-ba'ats itu kebangkitan ya, hari kebangkitan. Seluruh manusia dibangkitkan dari awal penciptaan dari Nabi Adam alaihissalam sampai terakhir nanti ketika orang-orang yang mengalami kejadian hari kiamat ya. Kemudian setelah dibangkitkan ya, mereka dikumpulkan di padang mahsyar ya. Kemudian mereka ya berdiri ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala menunggu persidangan ya. Kemudian di sana terjadi syafaat al-uzma ya. Kemarin kita sudah sedikit singgung di sini ya, walaupun sebetulnya beliau tidak memperinci terkait syafaat di sini, tapi para ulama membahas ya bahwa Nabi SAW ya ada punya syafaat yang khusus ya, di antara yang disebutkan di sini, dan juga syafaat yang lainnya yaitu untuk orang-orang yang berada di padang mahsyar ya, ahli mauqif ya, orang-orang yang berada di padang mahsyar diberikan syafaat oleh Rasul SAW ya, agar disegerakan hari hisab ya, hari perhitungan ya. Kemudian setelah itu tsummal ard ya, ditampakkan amalannya. Kemudian tatayurus suhuf ya, lembaran-lembaran amal itu berterbangan ya. Kemudian ada yang mengambil dari tangan kanan, kemudian ada yang mengambil dari tangan kiri ya. Kemudian ada pertanyaan ya, soal ya. Kemudian ada hisab ya, kemudian mizan ya. Nah, setelah mizan ini ya ada haud ya, ada haud ya, yang mana yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Nanti setelah haud ada sirat ya, kemudian juga
surga dan neraka. Sirat bukan kontoroh ya. Sirat itu kan kemarin sudah dijelaskan dia di apa namanya jisr ya, jembatan yang ada di atasnya neraka ya, yang mana dia punya pengait ya, kalalib gitu ya, yang pengait yang menarik orang-orang yang lewat ya, yang nggak berhak untuk lewat ditarik gitu kan ya. Kemudian juga setelah sirat selesai ada kontrol, yaitu apa namanya satu jembatan lagi ya penghubung menuju menuju surga. Wan. Ya, kemudian nanti di surga ada kautsar ya. Nah ini haud dan kautsar ya, ya apa namanya punya keumuman dan kekhususan ya. Haud ini lebih khusus, sedang kautsar ini lebih umum ya. Jadi haud bisa kita katakan al-kautsar, tapi al-kautsar tidak bisa kita bilang haud karena haud ini lebih khusus timbang al-kautsar gitu. Maka di sini ya penulis ya rahimahullah taala mengatakan wa yu'minuna bil haudi wal kautsar ya. Dan mereka ya yaitu ashabul hadis ya beriman bil haudi wal kautsar, dengan haud ya telaga, wal kautsar dan juga telaga ya. Haud dan kautsar sini ya kita bisa artikan sama, telaga ya. Adapun haud ini nanti ya dia sebelum sirat ya, setelah mizan sebelum sirat, sedang kautsar ini nanti di surga ya, nanti di surga. Dan di sini ya tentunya walaupun muhakkik di sini kalau antum melihat ya masih tema atau masih judul al-imanu bil haud, tapi sejatinya nanti pembahasannya tidak hanya haud saja dan juga kautsar ya. Dan pembahasan haud dan kautsar saja di sini beliau hanya ibarat satu kalimat aja ya, tanpa memberikan syarah lebih lanjut ya. Hanya menjelaskan bahwasannya ashabul hadis mereka beriman dengan haud dan kautsar ya. Artinya haud dan kautsar ini apa namanya sabit ya, ada ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam banyak hadis ya, di antaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim ya, dan lafadznya milik Bukhari ya, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sini beliau mensifati tentang haud ya. Haudi masiratus syahr ya, bahwasanya telagaku ya jaraknya itu sejauh perjalanan satu bulan ya, sejauh perjalanan satu bulan ya. Ma'uhu abyadu minal laban ya, airnya lebih putih daripada susu ya. Tadi panjangnya satu bulan perjalanan, airnya lebih putih dari susu. Wariyahu atyabu minal misk ya, aromanya itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan kizan ya, gelas-gelasnya itu ya sebanyak ya atau seperti bintang-bintang yang di langit ya, sebanyak bintang-bintang yang di langit ya. Sebagaimana bintang-bintang di langit ini enggak terhitung ya, maka jumlahnya juga ya gelas-gelas yang tersedia itu tidak terhitung. Man syariba minha la yadhma'u abada ya. Barang siapa yang minum darinya maka dia tidak akan merasa haus selama-lamanya. Dia tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya ya. Kemudian dalam hadis yang lain ya yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, bainama ana asiru fil jannah ya, ketika aku berjalan di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, id ana binahrin hafatahu qibabud durri al mujawwaf ya. Tiba-tiba kata beliau, id ana binahrin ya, tiba-tiba aku berada di sebuah sungai, sebuah telaga ya. Hafatahu ya, dua tepinya, qibabud durri al mujawwaf ya, seperti apa namanya
mutiara, ya, yang uh, mujawaf, apa nih, lupa mujawaf artinya. Ya. Karena lupa artinya, ya. Coba betul al-mujawaf, ya. Qultu ya ma hadza ya Jibril, ya. Kemudian aku berkata, apa ini wahai Jibril? Kata beliau, ya. Beliau bertanya kepada Jibril, apa ini wahai Jibril, ya. Qala hadzal kautsar, ya. Jibril menjawab, ini adalah al-kautsar, ya, alladzi a'taka rabbuka fa idza tinuhu aw tibuhu miskun, ya. Ya ini tidak ada di kitab, ya, tidak ada di kitab, ya. Anda bacakan hadisnya di uh, kitab yang lain, ya. Ini tidak ada di kitab, antum antum mendengarkan aja, ya, dengarkan aja, ya, ya. Karena di sini beliau penulis rahimahullah taala, ya, hanya menjelaskan cuma secara sekilas aja, cuma ngasih garis besar aja, wa yu'minuna bil haud wal kautsar, ya. Dan mereka beriman dengan haud dan kautsar. Maka apa yang dimaksud dengan haud, ya, dan apa juga yang dimaksud dengan al kautsar, ya. Tadi sempat disinggung, ya, di antara ciri-cirinya haud, ya, bahwasannya dia jauhnya itu 1 bulan perjalanan, kemudian warnanya lebih putih dari susu, kemudian apa namanya, aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi, ya. Dan gelas-gelasnya itu, ya, yang tersedia seperti bintang-bintang di langit, dan orang yang meminumnya tidak akan pernah pernah haus selama-lamanya, ya. Dan Nabi SAW juga pernah, ya, ketika di surga beliau melihat sebuah sungai, kemudian bertanya kepada Jibril, ya. Maka Jibril alaihissalam beliau mengatakan bahwasanya ini adalah al-kautsar, ya, yang Allah, ya, berikan untukmu, ya. Ini juga sebagaimana, ya, tafsiran makna al-kautsar di dalam surat al-kautsar, ya, dalam surat al-kautsar. Jadi al-kautsar itu kalau secara arti, ya, surat al-kautsar secara arti artinya kebaikan yang banyak, al-khairul katsir, ya. Al-kautsar itu secara arti apa? Kebaikan yang banyak, ya. Tapi di dalam surat al-kautsar, ya, Nabi SAW, ya, dalam sebuah hadisnya beliau mentafsirkan al-kautsar itu adalah haud, ya, telaga yang Allah janjikan untuknya nanti di surga, ya. Dan keduanya, ya, dari sisi makna maupun dari sisi tafsir, apa namanya, keduanya saling saling berkaitan, ya, saling saling berkaitan, ya. Jadi ini tidak ada di kitab, ya, tidak ada di kitab, ya. Antum antum dengarkan aja, karena cuma sebatas beliau hanya menjelaskan wa yu'minuna bil haudi wal kautsar saja, ya. Dan mereka beriman dengan haud dan kautsar, ya. Dan haud dan kautsar tadi yang dijelaskan bahwasanya dia punya keumuman dan kekhususan, ya. Artinya haud ini lebih khusus, ya, karena dia uh, berada tadi, ya, sebelum sirat, ya. Sedangkan kautsar, ya, adalah di surga, ya. Sehingga apa namanya, boleh kita katakan apa, haud ini adalah al kautsar, sedangkan kita tidak boleh mengatakan al kautsar adalah al haud, karena haud ini lebih lebih khusus. Kenapa kautsar ini lebih umum, ya? Karena uh, air yang mengalir kepada haud ini, ya, itu sumbernya dari al kautsar yang berada di surga, begitu, ya. Haud, ya, yang berada di luar surga itu yang mengalir, yang diminum oleh orang-orang beriman nanti sebelum melewati sirat, ya, adalah, ya, bersumber dari al kautsar, ya, al kautsar. Ya. Sebagaimana tadi, ya, karena sedikit singgung, ya, tentang tafsirannya, di sini cukup panjang juga, ya, hadisnya, di mana beliau SAW itu seperti tertidur ringan, ya, kemudian tiba-tiba beliau bangun dan tersenyum. Ditanya oleh para sahabat, apa yang membuatmu tersenyum? Ya, ternyata turun surat
kepada beliau surat Al-Kautsar, ya, di mana di antara tafsirannya atau sebab nuzulnya adalah beliau ya dihina, ya, dikata-katai oleh orang-orang musyrik, orang kafir, bahwasannya Muhammad abtar, ya, terputus. Ya, abtar itu terputus. Terputus maksudnya apa? Terputus dari keturunan, ya, mandul keturunannya. Ya. Artinya karena beliau, ya, anaknya yang laki-laki meninggal, ya kan, dulunya, ya, apa namanya, sehingga ya nasabnya itu terputus, ya, nggak bisa berlanjut, ya, nggak berlanjut. Makanya orang-orang kafir Quraisy ketika itu mengatakan Nabi SAW Muhammad abtar, ya, Muhammad terputus dari keturunan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bela beliau dengan menurunkan surat Al-Kautsar, ya. Maka di akhir surat Allah berfirman apa? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu, yang membencimu, mereka lah yang abtar, ya, terputus dari kebaikan, terputus dari kebaikan, ya. Nah, kemudian tadi, ya, ketika beliau tersenyum bangun, ternyata beliau mengatakan barusan turun surat Al-Kautsar. Maka para sahabat bertanya, apa yang mal Kautsar, ya, karena Allah berfirman inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepada engkau Al-Kautsar, ya. Kautsar tadi secara berarti bahasa artinya kebaikan yang banyak, ya. Para sahabat bertanya mal Kautsar, maka Nabi SAW Nabi yang bertanya kepada para sahabat, ya, atadruna mal kautsar. Setelah beliau bacakan, tahu kalian apa itu kautsar? Maka para sahabat berkata, Allah wa Rasul wa alam, ya, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, ya, fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla wa fihi khairun katsir, alaihi khairun katsir, ya. Sebuah telaga, sebuah sungai yang Allah janjikan, ya, untukku, ya, dan di dalamnya adalah ada kebaikan yang banyak. Wa huwa haudun, ya, dia adalah haud, ya, taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, ya, haud, ya, yang umatku, ya, akan melewatinya pada hari kiamat. Aniyatuhu adadun nujum, ya, di mana bejana-bejananya tadi, gelas-gelasnya itu sejumlah apa, bintang. Fayukhtalaju al-abdu minhum, ya, maka, ya, ada beberapa orang, ya, atau seorang hamba yang dia ditarik, ya, ditarik dari mereka, ya. Artinya ketika umat Nabi SAW mau minum, ya, di antara umat Nabi Muhammad ternyata ada yang ditarik, ya, nggak boleh minum, ya. Fa'aqulu rabbi, ya, maka aku berkata, kata Nabi SAW, Rabbi innahu min ummati, wahai Rabbku, sesungguhnya ia adalah termasuk umatku, ya, kata Nabi SAW. Fayaqulu ma tadri ma ahdathat ba'dak, ya, kamu nggak tahu, ya, apa yang telah ia perbuat setelah engkau meninggal, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi, ya, nanti umat Nabi Muhammad SAW melewati haud, ya, melewati haud, ya, dan nanti, ya, ada, ya, segolongan dari umat Nabi Muhammad, ya, yang mereka tidak bisa mencicipi haud Nabi SAW, ya, karena, ya, mereka, ya, berbuat bid'ah. Di antaranya sebabnya apa? Karena mereka berbuat bid'ah, ya. Nah, di sini, ya, kemudian juga, ya, Ibnu Hajar, ya, Al-Asqalani dalam Fathul Bari, yang beliau menukilkan perkataan Al-Imam Al-Qurtubi, ya, bahwasannya Nabi SAW itu, ya, punya dua haud, ya. Yang pertama haud, ya, yang berada di sebelum Sirat, ya, dan yang lain adalah haud yang ada di surga, ya. Nah, haud yang di surga di sini disebut dengan Al-Kautsar, ya, disebut dengan Al-Kautsar, ya, begitu. Sedangkan haud, ya, jadi haud sebelum masuk surga, ya, kemudian atau sebelum sirat, kemudian sedangkan Al-Kautsar ini, ya, ketika berada di surga, ya. Yang mana haud ini, ya, sumbernya, ya, dari Kautsar yang ada di surga, begitu. Allah taala ala wa a'lam, ya. Sampai di sini paham, ya, tentang pembahasan haud dan Kautsar. Enggak ada di buku ini.
dari buku. Ya. Baik, kalau tidak ada lanjutkan dulu ya. Kemudian di sini yang mu'allif ya rahimahullah taala ya masuk ke dalam bahasan yang lain ya, yaitu tentang kondisi orang-orang yang beriman. Ya, kondisi orang-orang yang beriman ya. Wa idkhali fariqin ya, qala al-mu'allif rahimahullah taala wa idkhali fariqin minal muwahhidin al-jannata bighairi hisab ya, dan memasukkan ya segolongan dari orang-orang yang bertauhid ke dalam surga bighairi hisab ya, tanpa hisab ya. Ternyata ada nanti ya sekelompok dari umat Nabi Muhammad SAW ya, ini yang pertama, kondisi yang pertama ya, mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab terlebih dahulu ya, tanpa dihisab terlebih dahulu. Kan nggak ada hisab, nggak ada azab ya, ya nggak ada hisab, nggak ada azab ya. Siapa mereka ya? Mereka adalah la yaktawun ya, yang mereka tidak berobat dengan kai, wala yastarqun, yang tidak meminta ruqyah, wala yatatayyarun, dan mereka tidak bertatayyur. Tatayyur itu menganggap sial ya, menganggap sial ya, baik dengan karena melihat sesuatu ya, atau mendengar sesuatu ya. Kalau orang dulu, orang Arab ya, melihat ada burung aspek rumah, tiba-tiba ada burung terbang yang mereka bertatayyur yang menganggap ini sial, akhirnya mereka nggak jadi pergi ya. Nah kalau di kita ini ya, penanggalan misalnya ya, menganggap sial tanggal tertentu ya, atau hari tertentu ya, atau angka tertentu ya, ini termasuk tatoyur ya, tatoyur ya, menganggap sial sesuatu yang dilihat ataupun yang didengar ya. Ya jadi mereka tadi layak tahun ya, orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab wala adab ya, mereka yang tidak berobat dengan kai. Berobat dengan kai itu berobat dengan besi panas ya. Nah seperti apa ininya, caranya Allah alam ya, tempelkan besi panas begitu sih ya, dengan kai ya. Kemudian tadi tidak meminta ruqyah ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak bertatayur. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketiga hal ini ya, kai yang berobat dengan kai, kemudian meminta ruqyah, kemudian juga yang ketiga adalah toyur ya. Ini sejatinya tiga hal ini ya mengurangi tawakal ya, berkaitan dengan tawakal. Makanya Nabi SAW mengatakan di akhirnya setelah menyebutkan tiga hal tersebut, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah ya. Tawakal itu menyandarkan ya urusan ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan diiringi ya mengerjakan sebab-sebab ya. Dengan diiringi apa? Mengerjakan sebab ya. Jadi tawakal itu tidak hanya menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala saja ya, tapi dia tidak berusaha ya, tidak mencari sebab ya, tapi yang betul adalah tawakal itu menyandarkan urusan kepada Allah, dan mereka juga tetap mencari sebab-sebab ya tersebut begitu ya. Berapa orang ya yang masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa adab ya, bighairi hisabin ya, dari orang-orang yang bertauhid, kata Nabi SAW ya, ada 70.000 orang ya, 70.000 orang yang masuk surga ya tanpa hisab, tanpa azab ya. Kemudian dalam ya, ini kisahnya masyhur ya, sahabat Nabi SAW yang dia minta ya, yang bernama Ukasyah bin Mihsan ya, yang minta dijadikan termasuk ke dalam 70.000 tersebut. Kemudian Nabi doakan, kemudian ada seorang laki-laki yang minta doakan juga, kemudian Nabi SAW bersabda, sabaqaka biha Ukasyah ya, sesungguhnya Ukasyah telah mendahuluimu. Dan dalam hadis yang lain ya, Nabi SAW ya bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah,
dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili, ya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW bersabda, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, wa'adani Rabbi an yudkhilal jannah min ummati sab'ina alfan. Ya, Allah menjanjikan kepadaku, ya, untuk masuk ke dalam surga dari umatku, ya, sebanyak 70.000 orang. La hisab alaihim, nggak ada hisab bagi mereka, ya, jadi nggak dihisab, ya, nggak dihitung, ya, jadi mereka nggak ada kekhawatiran, ya, apakah selamat atau enggak, karena kalau ketika seorang dihisab di sidang, dia merasa khawatir, ya, merasa dirinya belum selamat, masih ada yang mengganjal, ya. Wala adab, kemudian juga tidak ada adab bagi mereka. Ma'akul li alfin sab'una alfan, dan setiap, ya, 1.000, ya, setiap 1.000 dari mereka membawa 70.000 lagi. Setiap 1.000 dari mereka membawa apa? Membawa 70.000. Ya. Berarti, ya, jumlahnya nambah banyak. Ya, orang-orang yang tidak dihisab dan juga tidak diadab. Ini golongan yang pertama, ya, dari umat Nabi Muhammad SAW adalah yang mereka dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian, ya, yang kedua, ya, golongan yang kedua, wa muhasabati fariqin minhum hisaban yasira, ya, wa muhasabati minhum, ya, hisaban yasira, ya, dan, ya, menghisab, ya, ya, sebagian mereka dihisab, ya, sebagian kelompok, ya, dari mereka dihisab dengan hisab yang mudah, ya, dengan hisab yang mudah. Ya, kemarin sudah sempat dijelaskan tentang penjelasan hisab, ya, ada yang dapat dari tangan kanan, ada yang dapat dari tangan kiri, dalam ayat yang lain dari wara' dhahri, dari belakang, ya. Maka ketika Allah jelaskan orang yang dapat kitab catatan amal dari tangan kanan, ya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, ya. Dan ada pun orang-orang yang diberikan catatan amal dari tangan kanan, maka akan diberikan hisab yang mudah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang kedua adalah mereka, ya, dihisab. Tadi yang pertama nggak ada hisab, yang kedua dihisab, tapi hisabnya ini dengan hisab yang mudah, ya, dengan hisab yang mudah. Nah, yang kedua ini bagaimana keadaannya? Ya, wa idkhalihimul jannah, maka mereka dimasukkan ke dalam surga. Mereka dimasukkan ke dalam surga, ya, karena dia catatan amalnya yang baik lebih banyak, ya, maka dapat dimasukkan ke dalam surga bi ghairi su'in yamassuhum, ya, tanpa ada keburukan, kejelekan yang menyentuhnya, ya. Jadi dia nggak dapat kejelekan atau keburukan yang ia rasakan, begitu, ya. Bi ghairi su'in yamassuhum, ya, tanpa ada kejelekan yang menyentuhnya, wa adzabin yalhaquhum, ya, dan azab yang menyertai mereka, mengikuti mereka. Nggak ada azab juga, ya, nggak ada azab, ya. Ini untuk golongan yang kedua, yang dia dihisab dengan hisab yang mudah, ya, maka mereka dimasukkan ke dalam surga dan juga nggak dapat keburukan, ya, nggak merasakan keburukan dan juga tidak mendapatkan azab, ya. Kemudian, ya, golongan ketiga, ya, dari umat Nabi Muhammad SAW, wa idkhali fariqin min mudnibihimun nar, ya. Kemudian yang ketiga, ya, memasukkan, ya, kelompok, ya, dari orang-orang yang mudnibihim, ya, yang berdosa dari kalangan mereka. Mudnibihim, yang berdosa dari kalangan mereka, annar, ke dalam surga, ke dalam surga, dalam neraka, ya. Wa idkhali fariqin min mudnibihim annar, mudnibihimun nar, ya, masukkan kelompok, ya, dari orang-orang yang berdosa di antara mereka ke dalam neraka, ya. Jadi tadi yang pertama masuk surga tanpa hisab dan adab, yang kedua dapat hisab tapi hisabnya mudah,
maka dia masuk surga. Ya. Yang ketiga, ya, ini orang-orang yang berdosa, ya, dimasukkan ke dalam neraka. Ini masih dari kalangan orang-orang yang bertauhid, ya, masih dari kalangan orang-orang yang bertauhid, ya. Jadi yang ketiga, orang yang bertauhid tapi dia punya banyak dosa, ya. Dia nggak pernah buat kesyirikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ibadah, tapi jatuh ke dalam perbuatan dosa, ya, misalnya ghibah, ya, durhaka kepada orang tuanya, ya, berzina, alhamdulillah, ya, dari dosa-dosa yang lain, makan riba misalnya, ya, pasti mengerjakan, ya, dosa-dosa besar, ya, sehingga hal tersebut apa, memasukkan dia ke dalam neraka, memasukkan dia ke dalam neraka. Tsumma i'taqihim, tapi apa, ya, setelah mereka masuk, ya, dalam neraka, tsumma i'taqihim, kemudian mereka dibebaskan, ya, kemudian mereka dibebaskan, wa ikhrajihim minha, dan dikeluarkan darinya, ya. Jadi yang ketiga ini, mereka, ya, orang-orang yang berdosa masuk ke dalam neraka untuk dibersihkan dari dosa-dosanya, ya, kemudian dibebaskan dari neraka, ya, kemudian dibebaskan dari neraka. Ya. Apa dalilnya, ya, yang menunjukkan hal ini, ya? Uh, Dalil, ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, ya. Dan lafaz ini milik Bukhari, ya, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, ya dahulu ahlul jannatil jannah, penghuni surga akan masuk ke dalam surga, wa ahlun narin nar, dan penghuni neraka akan masuk ke dalam neraka. Tsumma yaqulullah ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqala habbatin minal iman, ya, keluarkan, ya, dari neraka, ya, orang-orang yang di dalam hatinya, ya, ada sebesar biji zarrah dari keimanan, ya. Jadi nanti, ya, hadis ini menunjukkan bahwasannya nanti ada, ya, orang-orang yang beriman, yang bertauhid, ya, mereka masuk ke dalam neraka, ya, karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Kemudian setelah mereka masuk ke dalam neraka, mereka dibebaskan lagi dan dikeluarkan, ya, ya, wa ilhaqihim, ya, di sini masih berlanjut, ya, ilhaq, ilhaq ini, dan apa, ya, dan digabungkan, ya, dan mereka digabungkan, ya, diikut sertakan juga bisa, ya, bi ikhwanihim, dengan saudara-saudara mereka, alladzina, yang sabaquhum ila jannah, yang telah mendahului mereka masuk ke dalam surga, ya. Jadi setelah dibebaskan dari neraka, dikeluarkan, ya, nggak dibiarkan gitu aja, tapi apa, wa ilhaqihim bi ikhwanihim alladzina sabaquhum ila jannah, ya, dan menyertakan mereka, menggabungkan mereka, ya, ya, atau mereka digabungkan, ikut sertakan dengan saudara-saudara mereka yang beriman, yang telah mendahului mereka masuk dalam dalam surga, ya, masuk ke dalam surga, ya. Kemudian beliau berkata di sini, wa ya'lamuna, dan mereka mengetahui. Siapa mereka di sini? Ya, ashabul hadis, ya, tadi kan yu'minuna, di sini ya'lamuna, dan mereka mengetahui, ya, yaitu ahlul hadis, haqqan yaqina, ya, secara yakin, ya, ya, ini penekanan, ya, udah yakin banget gitulah orang kita bilang, ya, haqqan yaqina, ya, secara yakin dan yakin, ya, anna muznibil muwahhidin, ya, bahwasannya pelaku, ya, atau pelaku dosa, ya, besar dari ahli tauhid, ya, la yakhluduna finnar, ya, mereka tidak kekal, la yakhluduna, mereka tidak kekal, finnar, di dalam neraka, ya. Jadi orang, ini keyakinan, ya, ahlu sunnah, ya, ya, dan keyakinan ashabul hadis, ya, dan para ulama salaf terdahulu, bahwasannya orang, ya, pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang beriman, mereka tidak kekal di neraka,
wala yatrukuna fiha abada, dan mereka tidak ditinggalkan di dalamnya selama-lamanya. Artinya mereka hanya ketika dimasukkan ke dalam neraka, ya, sebatas dosa yang mereka kerjakan, ya, sebatas dosa, sebatas membersihkan untuk dosa yang mereka kerjakan, ya. Dan di sini, ya, sebagaimana kemarin atau pekan lalu sudah dijelaskan, ini bantahan untuk siapa? Siapa yang ingat, ya, yang meyakini bahwasanya pelaku dosa besar masuk kekal di dalam neraka? Keyakinan siapa? Mu'tazilah. Dan satu lagi, Mu'tazilah dan siapa? Khawarij. Warid Ustaz. Khawarij. Ya. Mu'tazilah dan Khawarij, ya, keduanya sama-sama meyakini bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Hanya saja mereka berselisih di dunia. Hukumnya, ya, hukum pelaku dosa besar, ya, ada yang berzina, ada yang mencuri, ada yang apa namanya makan riba, ya, dan dari dosa-dosa besar yang lain, ya, mereka mengatakan, ya, pelaku dosa besar itu, ya, kekal di dalam neraka. Cuma hukum di dunianya mereka berbeda. Kalau Khawarij langsung dikafirkan sudah. Orang yang melakukan dosa besar kafir. Ya. Ya, orang melakukan dosa besar apa? Kafir. Adapun Mu'tazilah mereka mengatakan apa? Ya, mereka tidak beriman dan tidak juga kafir. Ya. Mereka, orang tersebut, ya, pelaku dosa besar tersebut di antara dua keadaan, keimanan dan kekufuran, atau yang mereka sebut dengan manzilah baina manzilatain, ya. Dia berada di sebuah kedudukan di antara dua kedudukan, gitu. Ya. Nah, sedangkan ahlu sunnah, ya, meyakini bahwasannya pelaku dosa besar, ya, dari kalangan orang-orang beriman yang mereka tidak kekal, ya, sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwasanya Allah meminta untuk dikeluarkan, ya, orang-orang yang di dalam hatinya itu ada keimanan walaupun sebesar biji zarrah, walaupun keimanan itu kecil sekali, tetap diminta untuk dikeluarkan, ya. Ya. Nah, di sini, ya, kalau antum lihat, ya, sebetulnya ada satu kelompok lagi yang penulis belum sebutkan dari kalangan orang-orang yang beriman. Tadi kan tiga, ya, dari sini sebutkan tiga kan, masuk surga tanpa hisab tanpa adab, kemudian masuk surga tapi dengan hisab yang mudah, kemudian yang ketiga dia masuk ke dalam neraka kemudian dikeluarkan. Nah, ada yang keempat, ya, yang keempat adalah yang mereka pada asalnya berhak masuk ke dalam neraka tapi Allah maafkan, ya. Ya, jadi kelompok ini, ya, mereka pada asalnya adalah orang-orang yang sebenarnya sama dengan yang ketiga, ya, sama dengan yang ketiga, tapi apa, mereka, ya, nggak jadi dimasukkan, ya, nggak jadi dimasukkan, ya. Kalau yang ketiga ini dimasukkan kemudian dibersihkan, tapi kelompok yang keempat ini, ya, nggak jadi dimasukkan, tapi apa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian dimasukkan ke dalam surga, ya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah, ya, tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik, ya, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, maka ketika Allah berfirman wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni maduna dzalika, sesuatu yang di bawah hal tersebut, di bawah kesyirikan. Artinya di bawah kesyirikan, ya, ya, ada dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang lainnya. Ya, kalau dosa-dosa kecil mungkin bisa terhapus dengan amal soleh, ya, tapi ada dosa-dosa besar yang belum sempat taubat, ya, oleh seorang hamba, ya, maka apa namanya, dosa-dosa besar tersebut, ya, mungkin saja dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti, ya, yang tadinya dia sudah pada asalnya dia termasuk golongan-golongan yang berhak masuk neraka, tapi karena Allah maafkan, mereka tidak jadi masuk neraka. Ini masuk ke dalam golongan yang keempat, ya, masuk ke dalam golongan yang keempat. Ya.
atau bisa tambahkan ya golongan yang keempat. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ya yang terakhir ya wa amal kuffaru, dan adapun orang-orang kafir, yakhluduna fiha wa la yakhrujuna minha abada. Ya, adapun orang-orang kafir ya, adapun orang-orang kafir fa innahum yakhluduna fiha, maka mereka kekal. Ini bedanya sama orang-orang yang beriman. Ya, orang kafir sudah mereka masuk neraka, kekal di dalam neraka. Ya, kekal di dalam neraka. Ya, dan banyak ayat ya yang menyebutkan khalidina fiha. Ya, uh, yang dengan lafaz ya, dengan ungkapan atau dengan redaksi khalidina fiha abada. Ya, mereka kekal dalam neraka. Ya, mereka kekal di dalam neraka. Ya, beda tadi ya dengan orang-orang yang beriman. Kalau mereka masuk neraka, ya masih ada nanti kemungkinan dia untuk terbebas. Tapi orang-orang kafir ya sudah mereka kekal dalam neraka. Wala yakhrujuna minha abada, dan mereka tidak keluar darinya, dari neraka juga. Ya, kalau sudah masuk ya mereka kekal dan tidak keluar. Ini sebetulnya penekanan. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala juga sering ya menggunakan lafaz penekanan. Padahal kalau sekiranya dikatakan khalidina fiha sudah jelas ya mereka kekal. Artinya kalau kekal nggak akan keluar, tapi diberikan penekanan ya, diberikan penekanan. La yakhrujuna minha, yang mereka tidak keluar darinya selama-lamanya. Wala yusta'tabun, ya, dan mereka tidak diridhoi, ya, mereka tidak diridhoi. Wala yufattaru anhum, ya, dan mereka tidak diringankan, ya. Wala yukhaffafu anhumul azab, ya. Mereka tidak diringankan dari azab, ya. Mereka tidak, azabnya mereka apa? Tidak diringankan. Begitu terus, ya. Begitu terus. Wahum fiha mublisun, ya. Dan di dalamnya mereka mublisun, ya, diam, ya. Mublisun itu diam terheran, ya, ya, diam terheran. Wahum fiha mublisun, dan di dalamnya mereka diam terheran. Karena mereka sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah meninggal, ya, dihidupkan lagi, ya, dikembalikan lagi kulit-kulitnya, daging-dagingnya, ya, yang tadinya hancur, ya, dikembalikan lagi keadaan semula, kemudian disiksa, begitu terus, ya, ya. Setelah mati, ya, tubuhnya dicabik-cabik, ya, sudah apa namanya, sudah nggak berbentuk, ya, kembali lagi, daging yang balik lagi, ya, kulit yang balik lagi, ya, seperti keadaan semula, kemudian disiksa dan seterusnya. Wala yatrukullahu fiha min usati ahlil imani ahada. Nah, ini beliau menekankan lagi terkait ya apa namanya, pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang yang beriman, dari ahli tauhid, ya. Wala yatrukullahu, dan Allah tidak meninggalkan pihak di dalamnya, yaitu di dalam neraka, min usati ahli iman, dari ya pelaku dosa besar, ya, dari kalangan orang-orang yang beriman, ya. Dan ini menjadi keyakinan ahlu sunnah, ya, sebagaimana tadi, ya, bertentangan, ya, dengan keyakinan siapa? Khawarij dan juga Mu'tazilah. Khawarij dan juga Mu'tazilah. Allah taala ala wa alam, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Ya, jelas ya. Belum itu. Ini, ya, kalau tidak menanyakan kita lanjutkan sedikit ya tentang ru'yatul mu'minina rabbahum. Ya, ru'yatul mu'minina rabbahum fil akhirah. Ya. Seorang mukmin yang melihat Rabbnya di akhirat. Ya. Ya. Seorang mukminin melihat Rabbnya di akhirat. Ya. Wa yashhadu, ya, kata penulis qala rahimahullah taala. Ya, ini sebetulnya kemarin sudah sempat uh, ada pembahasan yang sekilas ya ketika beliau menekankan pembahasan apa tentang ya, wujubu al-ittiba wa tarku al-ibtida. Ya, di sini beliau ya ketika ya berdalil ya bahwasanya kita wajib untuk ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan tidak boleh berbuat kebid'ahan ya. Di antara contohnya beliau di sini menyebutkan permasalahan ru'yah ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innakum tanzuruna ila rabbikum kama tanzuruna ila al-qamari lailatal badr ya. Dan di sini ya, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam Lailatul Lailatul Badr itu malam bulan purnama. Ya. Nah, di sini ada seorang laki-laki ya yang bertanya ya, tentang makna hadal hadis, ya, tentang makna hadal hadis. Makanya membuat apa namanya Ibn Jarir bin Abdullah ya marah ya dan mengatakan bahwasanya ma asbahaka bisabil, sungguh engkau ya mirip sekali ya, betapa miripnya engkau dengan Sabir. Ya, kemudian dijelaskan di sini ya apa kisah dari Sabir tersebut. Ya, jadi secara umum terkait pembahasan ru'yah di sini ya sempat disinggung ya oleh mu'alif ya karena ada kisah yang berkaitan ya atau ada syahid yang berkaitan dengan wujubu al-ittiba ya. Wajibnya kita ini untuk ittiba pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga meninggalkan kebid'ahan untuk tidak ta'amuk ya memperdalam ya mendetailkan pembahasan yang goib ya, menanyakan hal-hal yang goib ya lebih detail yang tidak dijelaskan oleh nas ya. Maka di sini kata penulis wa syahaduna ahlus sunnati annal mu'minina yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala. Ya, ahlus sunnah bersaksi ya bahwasanya orang-orang beriman ya melihat Rabb mereka ya tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bi absarihim, dengan ya mata-mata mereka ya dengan mata mereka, wa yanzuruna ilaih, dan melihat kepadanya ya, alama warada bil khabar sahih ya, berdasarkan apa yang datang ya tentangnya al khabar sahih ya, dari khabar yang sahih, dari khabar yang sahih, yaitu hadis apa, an Rasulullah SAW, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badr, sesungguhnya engkau akan melihat Rabb kalian sebagaimana engkau melihat bulan pada malam purnama. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari ya. Nah, ini hadis yang sebelum ini salah.
taqaddama takhrijuhu. Ya, di halaman sebelumnya sudah ditakhrij sama penulis. Ya. Dan hadis ini ya dikuatkan oleh banyak ayat, diantaranya Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah, ya, wajah-wajah uh, mereka, ya, orang-orang yang beriman nanti pada hari tersebut, wujuhu yawma idzin nadhirah, ya, bercahaya, ila rabbiha nadhirah, ya, kepada Rabb mereka, mereka memandang, nadhirah, ya, situ Allah mengatakan apa, ila rabbiha nadhirah, ya. Ya, jadi Allah mengabarkan wajah mereka, orang para penghuni surga riang senang, ya, bersinar, ya. Kemudian juga mereka apa? Ila rabbih nadhirah, dan mereka memandang kepada Rabb mereka. Nah, ini menunjuk dalil yang pertama, ya, yang menunjukkan bahwasannya apa? Orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga, ya, Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan orang-orang yang berbuat baik, lilladzina ahsanu, dan orang-orang yang berbuat baik, ya, mendapatkan al-husna, kebaikan. Husna di sini kata para ulama adalah jannah, ya, surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Nah, ini apa ziyadah di sini? Ya. Ya, kalau tadi katakan lilladzina ahsanul husna, ya, ya, adalah surga, ya, wa ziyadah, dan tambahan, maka ini sesuatu yang lain selain surga. Ya, maka para ulama menjelaskan maksud dari ziyadah di sini apa? Ya, an-nazar ila Allah. Ya, seorang muslim mukmin melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang mukmin melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang lain juga, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innahum arabbihim yauma idzil mahjubun, ya. Terus sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu, ya, akan terhijab, tertutupi. Nah, di sini apa namanya? Pendalilannya seperti apa? Ya. Nah, di sini Allah mengabarkan, ya, dalam surat Al-Mutaffifin, ya, mengabarkan tentang orang-orang kafir. Kalla, sekali-kali tidak, innahum arabbihim mahjubun, ya. Sungguhnya mereka pada hari tersebut, ya, sungguh mereka ditutupi, dihijab, ya, diberikan batas. Ya. Artinya apa di sini? Ya, artinya apa? Tidak melihat Allah ini adalah sebuah apa? Sebuah azab, ya. Sebuah azab untuk orang-orang kafir, ya. Yang tentunya apa? Kebalikannya, melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah sebuah kebaikan, sebuah nikmat, ya. Kalaulah, ya, seorang mukmin, ya, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir, maka keadaan mereka sama dengan keadaan orang-orang kafir yang mereka termahjub, ya, terhijab, tertutupi, tidak bisa terhalang, ya, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Kalla innahum arabbihim yaum idzil mahjubun, ya, sekali-kali tidak, ya, sesungguhnya mereka, ya, pada hari itu, ya, tertutupi, ya. Qala Syafi'i, ya, Imam Syafi'i berkata, falamma, ini tidak ada di kitab, ya, tidak ada di kitab, ya. Falamma an hajabahum fis sakhati, ya, ketika Allah menghijab, ya, menutup mereka, ya, karena, ya, Allah marah, ya, fis sakhat, ya. Kana fi hadza dalil ala annahum yarawnahu fir ridha, ya. Maka ini menjadi dalil bahwasannya mereka, yaitu orang-orang yang beriman, ya, melihat Allah, ya, di dalam keridhaan, ya. Artinya ketika orang-orang kafir ini, ya, mereka dimurkai oleh Allah, ya, tidak mau, ya, akhirnya dimurkai oleh Allah, maka Allah hijab, maka orang-orang mukmin, ya, yang melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha, ya. Berkata, ya, rahimahullahu taala, wa tashbihu fi hadzal khabari waqa'a lirru'yati birru'yah, ya, la lil mar'i bil mar'i, wal akhbaru al waridatu fi ru'yati muharrajatun fi kitab al intisar bi turuqihi.
Ya. Maka di sini ya, kalau ini beliau menjelaskan terkait hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah di sini kan beliau memberikan apa ya, perumpamaan ya atau kesamaan. Sesungguhnya kalian melihat Rob kalian ya, sebagaimana kalian melihat bulan ya pada malam purnama. Nah, maka di sini di sini ada tasbih ya, ada penyerupaan, ada penyamaan ya kan, antara melihat Allah dengan melihat bulan. Maka penulis di sini menjelaskan wat tashbih ya, dan penyerupaan ini ya, penyamaan ini ya, antara tadi kita melihat Allah dengan melihat qamar fi hada ya, padahal fi hadzal khabar, pada khabar ini, pada hadis tersebut yang di atas, waqa'a lirru'yati birru'yah. Artinya terjadi, waqa'a di sini artinya terjadi, lirru'yah untuk ru'yah melihat, birru'yah dengan melihat. Artinya kesamaan di sini adalah kesamaan pada perbuatan antara ru'yah dengan ru'yah. Artinya ketika kita bisa lihat qamar ya, maka kita juga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, jadi yang ditasbih, yang disamakan itu adalah antara ru'yah dengan ru'yah, melihat perbuatannya ya, ru'yah dengan ru'yah, melihat dengan la lil mar'i bil mar'i, bukan yang dilihat ya dengan yang dilihat ya. Artinya kita tidak menyamakan Allah di sini rabbakum dengan qamar, dengan bulan. Karena kan di sini innakum tarawna rabbakum ya, sesungguhnya kalian melihat Rabb, yang dilihat siapa? Allah di sini. Kama tarawna al-qamar, sebagaimana kalian melihat qamar. Yang dilihat di sini apa? Al-qamar. Ini bukan penyamaan antara qamar dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi penyamaan antara ya perbuatannya ya, melihatnya ini ya. Kalau melihat dengan qamar bisa jelas, maka melihat Allah juga bisa jelas. Maka di sini beliau mengatakan wa tashbihu fi hadzal khabari waqa'a lirru'yati birru'yah ya. Dan penyamaan ya pada khabar ini ya terjadi pada ru'yah, perbuatannya dengan ru'yah, la lil mar'i, yang dilihat dengan yang dilihat ya. Wal akhbar waridatu fir ru'yati mukharrajatun fi kitabil intisar, dan khabar-khabar kata beliau atau hadis-hadis yang datang al-waridah, yang datang fir ru'yah, tentang melihat, mukharrajatun ya, telah ditakhrij ya dalam kitab al-intisar bituruqihi, dengan jalan-jalannya begitu ya. Paham di sini poin yang terakhir? Jelas ya? Ya. Jadi yang disamakan adalah perbuatannya, bukan menyamakan Allahnya dengan bulannya. Ya, kita menyamakan Allah dengan bulannya. Karena jelas ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiu al-basir. Ya, tidak ada yang serupa dengannya, karena semuanya dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dan tidak ada yang sekufu, yang sama dengan Allah sesuatu pun, seorang pun. Ya. Baik, tidak ada pertanyaan? Cukup? Baik, jika tidak ada, Anda cukupkan sampai di sini karena sudah lewat waktunya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu tentang al-jannatu wan naru makhluqatani la tanfiyani abada. Ya, surga dan neraka ya adalah dua makhluk yang tidak hilang ya, atau tidak musnah, tidak sirna selama-lamanya. Ya. Allah taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.